Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cihan Nabila dengan NIM 210210715 dari Prodi Administrasi Publik Universitas Malikus Saleh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang teori motivasi. Pengertian motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin mover yang berarti menggerakkan. Motivasi adalah sesuatu alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan, menyelesaikan, menghentikan, dan sebagainya suatu aktivitas guna mencapai tujuan tertentu yang diinginkan dari motivasi tersebut. Motivasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Imron tahun 1966 yang menjelaskan bahwa motivasi berasal dari bahasa Inggris motivation yang berarti dorongan atau pengalasan untuk melakukan suatu aktivitas hingga mencapai tujuan. Yang kedua, menurut Weiner tahun 1990, yaitu pengertian motivasi adalah kondisi internal yang membangkitkan kita untuk bertindak, mendorong kita mencapai tujuan tertentu, dan membuat kita tetap tertarik dalam kegiatan tertentu. Yang ketiga, menurut Uno tahun 2007, yaitu pengertian motivasi adalah dorongan internal dan eksternal dalam diri seseorang yang diindikasikan dengan adanya hasrat dan minat, dorongan dan kebutuhan, harapan dan cita-cita, penghargaan dan penghormatan. Jenis motivasi. Jenis motivasi dibagi menjadi dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang datang dari diri sendiri tanpa adanya pengaruh dari orang lain. Misalnya, keinginan untuk mendapat uang dan membeli barang yang disukai. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang lahir dari faktor pendorong luar. Misalnya, keinginan untuk mendapatkan pujian. Dimensi motivasi. Motivasi mengandung 3 komponen penting yang saling berkaitan erat, yaitu kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Untuk kebutuhan timbul dalam diri individu apabila si individu merasa adanya kekurangan dalam dirinya. Hal ini menimbulkan ketidakseimbangan antara apa yang dimiliki dengan apa yang harus dimiliki. Yang kedua, dorongan. Untuk mengatasi ketidakseimbangan tersebut, dalam diri si individu akan timbul dorongan berupa usaha pemenuhan kebutuhan secara terarah. Maka, dorongan biasanya berorientasi pada tindakan tertentu yang secara sadar dilakukan oleh seseorang. Dan inilah yang menjadi inti dari motivasi. Yang terakhir, tujuan. Pencapaian tujuan berarti mengembangkan keseimbangan dalam diri seseorang. Teori motivasi. Yang pertama, teori hierarki Maslow. Yang kedua, teori X dan Y. Yang ketiga, teori 2 faktor. Yang keempat, teori motivasi MC Clelland. Yang kelima, teori ERK Alderfer. Yang keenam, teori harapan Fromm. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu ada teori hierarki kebutuhan Maslow yang dikemukakan oleh Abraham Maslow yang berpendapat bahwa pada dasarnya semua manusia memiliki kebutuhan pokok. Ia menunjukkannya dalam 5 tingkatan yang berbentuk piramid. Nah, pada tingkat yang pertama yaitu ada kebutuhan fisiologis berupa makanan, minuman, tidur, pakaian. Setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, maka akan meningkat kepada tingkat yang lebih tinggi yaitu tingkat kebutuhan rasa aman yang berupa keamanan, keteraturan, stabilitas. Setelah kebutuhan rasa aman terpenuhi, maka akan meningkat lagi yaitu kepada kebutuhan sosial, yaitu afeksi, relasi, keluarga. Setelah kebutuhan sosial terpenuhi, maka akan meningkat lagi kepada kebutuhan penghargaan berupa pencapaian, status, tanggung jawab, reputasi. Setelah kebutuhan penghargaan terpenuhi, maka akan meningkat kepada tingkat yang lebih tinggi lagi, yaitu kebutuhan aktualisasi diri berupa pengembangan diri, pemenuhan ideologi, dan lain-lain. Pembahasan yang kedua, itu ada teori X dan Y.
Teori ini lahir berdasarkan penelitian Douglas McGregor pada tahun 1969 terhadap para pimpinan di Amerika. Kesimpulan penelitian ini adalah adanya dua asumsi yang dianut oleh para pemimpin dalam proses memimpin para pegawai, yaitu asumsi X dan Y. Pada teori X, berpendapat bahwa para pegawai pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan jika memungkinkan menghindari pekerjaan. Para pegawai pada dasarnya malas, tidak disiplin, dan suka melanggar aturan. Para pegawai pada dasarnya senang mengelak tanggung jawab, minimal inisiatif, dan lebih menyukai pengarahan formal. Para pegawai umumnya menempatkan rasa aman di atas faktor lain dan memperlihatkan sedikit ambisi. Menurut teori Y, para pegawai pada dasarnya menyukai pekerjaan dan memandang pekerjaan sebagai sesuatu yang menyenangkan, seperti istirahat dan bermain. Para pegawai pada dasarnya senang menentukan arahnya sendiri, dapat mengendalikan diri, dan patuh pada tujuan organisasi-organisasi. Para pegawai umumnya dapat belajar dan menerima tanggung jawab. Para pegawai pada dasarnya dapat membuat keputusan berinisiatif, menghadapi resiko, dan menjalankan fungsinya. Teori selanjutnya yaitu teori dua faktor Herzberg. Herzberg mengatakan bahwa faktor-faktor yang mendorong motivasi yaitu faktor motivasi yang bersumber dari dalam diri seseorang dan faktor higienis yang bersumber dari luar diri seseorang. Contoh faktor motivasi yaitu prestasi, pengakuan, tanggung jawab, tantangan kerja, peningkatan, keterlibatan, dan kesempatan berkembang. Contoh higienis yaitu gaji, rasa aman, status, kondisi lingkungan kerja, hubungan dengan pengawas, kebijakan perusahaan, hubungan dengan rekan. Pembahasan selanjutnya yaitu teori motivasi McClelland. Teori motivasi McClelland dikenal sebagai motivasi berprestasi. Beranggapan bahwa motif berprestasi merupakan virus mental. Jika sudah terjangkit virus ini mengakibatkan perilaku individu menjadi lebih aktif dan individu menjadi lebih giat dalam melakukan kegiatan untuk mencapai prestasi yang lebih baik dari sebelumnya. Teori motivasi berprestasi ini memfokuskan pada 3 kebutuhan, yaitu yang pertama kebutuhan akan prestasi, kedua kebutuhan akan kekuasaan, dan yang ketiga kebutuhan akan afiliasi. Pembahasan selanjutnya ialah teori E.R.G. Alderfer. Ada 3 kebutuhan inti, yaitu yang pertama, eksistensi, yaitu pemenuhan kebutuhan dasar. Yang kedua, adanya hubungan, berupa keinginan untuk menjalin hubungan antar pribadi. Yang ketiga, pertumbuhan, yaitu keinginan untuk pengembangan diri. Pembahasan yang terakhir ialah teori harapan Fromm. Teori ini dikemukakan oleh Viktor H. Fromm. Menurut teori ini, motivasi merupakan akibat suatu hasil dari yang ingin dicapai oleh seseorang dan perkiraan yang bersangkutan bahwa tindakannya akan mengarah kepada hasil yang diinginkannya. Artinya, apabila seseorang sangat menginginkan sesuatu dan jalan tampaknya terbuka untuk memperoleh, yang bersangkutan akan berupaya mendapatkannya. Sekian dari video ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.